Secara umum, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Di antara contoh-contoh BUMN seperti Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, Pegadaian, dan masih banyak yang lainnya. Materi tentang BUMN, BUMD, dan BUMS akan dibahas pada kelas 10, bab ketiga tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bab ketiga tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Baik, kita akan membahas tentang BUMN, BUMD, dan BUMS sekaligus tanpa kita sambung-sambung ya. Baik, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita lihat dulu peta konsep yang ditawarkan dalam materi bab ketiga ini. Ya, ini akan membahas tentang BUMN atau BUMD. Kemudian kita akan langsung masuk pada BUMS. Baik, kita masuk langsung pada materi pertama, yakni membahas tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Apakah itu BUMN? BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Oke, kita kenal bahwa usaha-usaha yang dijalankan di negara kita ada yang memang resmi milik negara, ada yang mungkin nanti kita akan bahas tentang milik daerah, dan ada juga yang tentunya adalah milik swasta. Jadi yang jelas BUMN ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun badan-badan usaha yang memang murni milik negara. Laba usaha BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan APBN. Jadi usaha yang dilakukan BUMN ini, hasil maupun labanya nanti akan masuk kepada penerimaan APBN yang juga nanti akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun di samping itu, BUMN juga bisa bersifat nirlaba. Maksud nirlaba di sini adalah bagaimana dilihat dari layanan maupun keutamaan daripada perusahaan BUMN itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kita masuk pada fungsi maupun peran BUMN. Baik, fungsi dan peran ini secara umum kita lihat hampir sama, maka kita gabung saja dalam fungsi dan peran ini menjadi satu pembahasan. Yakni di mana fungsi peran BUMN ini adalah menyediakan barang maupun jasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Ya, tentunya memang seperti yang kita kenal BUMN seperti listrik, kemudian seperti Telkom, meskipun nanti Telkom maupun telekomunikasi ini sudah ada bagian-bagian swasta yang juga mengambil alih. Tapi tentunya secara umum BUMN adalah menyediakan barang maupun jasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, termasuk itu tadi ya, seperti minyak, kemudian seperti listrik. Kemudian yang kedua, fungsi peran BUMN itu mengelola produksi sumber daya alam untuk pemenuhan hajat orang banyak. Tentu saja nanti seperti minyak bumi yang diolah, kemudian seperti tambang, bauksit dan sebagainya, itu adalah usaha-usaha yang dilakukan sebagai bentuk produksi sumber daya alam. Kemudian, fungsi dan peran BUMN itu adalah alat pemerintah dalam kebijakan perekonomian, itu tadi yang kita sebut sebagai sumber penerimaan APBN yang juga bisa berupa devisa ataupun penerimaan negara. Kemudian yang keempat adalah penyedia lapangan pekerjaan. Tentu tak dapat dipungkiri bahwa setiap badan usaha pasti memiliki tenaga kerja. Tentunya para pekerja itu adalah anak-anak bangsa Indonesia sendiri. Oke, kita lanjutkan masuk pada ciri-ciri BUMN. BUMN itu dapat kita lihat dari karakteristik maupun ciri-cirinya ya. Kita lihat yang pertama adalah kewenangannya berada di tangan pemerintah. Jelas karena ini memang milik pemerintah, maka kewenangannya berada di tangan pemerintah. Baik itu dalam penutupannya, baik itu dalam pengeluaran kebijakannya, semua ada di tangan pemerintah. Kemudian saham tertinggi dimiliki oleh pemerintah. Saham yang dimaksud ini adalah sumber dana yang dimiliki oleh BUMN itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengawasan dilakukan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
Tentu saja pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk sebuah lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Kemudian orientasi laba, namun mengutamakan pelayanan masyarakat. Tentu saja semua usaha tidak bisa dipungkiri pasti akan mengarah kepada penghasilan keuntungan. Namun bedanya pada BUMN ini adalah mengutamakan pelayanan. Tentu saja barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, permodalan berstatus go public berupa saham dan obligasi. Jadi BUMN ini banyak bermain di pasar modal ya, sehingga nanti kepemilikannya dapat berupa saham, kemudian obligasi atau surat berharga yang itu dijual kepada publik sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keenam, laba dikhususkan untuk sumber APBN. Jelas ya, ini untuk APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian yang ketujuh, BUMN dipimpin oleh seorang direksi. Baik, ini ciri-ciri BUMN. Nah, ini adalah ilustrasi dari contoh salah satu BUMN, yaitu Telkom ya untuk telekomunikasi dan listrik untuk penerangan. Baik, kita lanjutkan masuk pada bentuk dan jenis BUMN. Yang pertama adalah perusahaan jawatan yang disebut dengan Perjan. Namun saat ini jenis daripada BUMN ini sudah tidak diterapkan lagi ya. Kita langsung saja masuk pada yang kedua, yaitu perusahaan umum atau perum, yaitu jenis BUMN yang lebih fokus pada penghasilan keuntungan atau profit, seperti perum pegadaian, itu istilahnya perusahaan umum ya. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan perusahaan terbatas atau persero. Ini bentuk BUMN yang sebagian atau seluruh modalnya dari pemerintah yang berbentuk saham-saham, juga bertujuan mencari keuntungan. Ini tetap bergerak dalam hal memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pelayanan. Ini seperti PT Jam Sostek, kemudian PT BTN, PT BRI, itu semua PT atau perseroan terbatas. Jadi ada 3 jenis secara umum ataupun 3 bentuk BUMN itu, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Namun yang masih ada sampai saat ini adalah Perum atau perusahaan umum, kemudian perseroan terbatas atau disebut dengan persero atau biasa kita kenal dengan PT. Kita lanjutkan masuk pada contoh-contoh BUMN. Ya, ini hanya sebagian daripada contoh BUMN itu. Yang pertama adalah yang bergerak di bidang energi. Nah, ini seperti PLN ya, kemudian gas ya, kemudian tambang bauksit, itu juga merupakan milik pemerintah atau BUMN yang bergerak di bidang energi. Kemudian untuk bandar udara ada PT Angkasa Pura, kemudian untuk angkutan darat itu ada Damri, kemudian ada PT Kereta Api, kemudian untuk logistik ada PT Pos. Nah, ini ya PT Pos ya yang sifatnya logistik ya. Kemudian ada Bulog untuk beras, kemudian apalagi dari perbankan. Nah, ini semua jenis perbankan yang BUMN ya. Kemudian farmasi ataupun kesehatan, ini berupa perobatan ya. Kemudian ada kita tahu dengan kimia farma, kemudian bio farma. Kemudian apalagi bidang asuransi. Nah, ini ada Jam Sostek, ada Jasara Harja. Nah, ini pelayanan kesehatan. Kemudian jasa konstruksi ada Waskita, kemudian Perum pengembangan perumahan. Kemudian apalagi bidang pelayaran ada PT Pelni, penerbangan ada Garuda. Ini sebagian, ada lagi yang lain mungkin seperti telekomunikasi yaitu Telkom ya. Kemudian apalagi pertelevisian. Nah, itu apa? Ayo, apa? TVRI ya, yang lain itu swasta. Baik, ini adalah contoh-contoh BUMN. Nah, ini pembahasan singkat tentang BUMN. Baik, kita akan lanjutkan pada pembahasan BUMD. Apa itu BUMD? Nah, tentu BUMD adalah kepanjangan dari Badan Usaha Milik Daerah ya. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Karakteristiknya adalah hampir sama dengan BUMN, yakni perusahaan laba namun tetap mengutamakan pelayanan masyarakat. Salah satu contoh dari BUMD itu adalah PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum ya. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah tertentu berupa sarana air bersih ataupun air minum. Contoh lain apa? Transjakarta ya, ini adalah perusahaan daerah
yaitu fasilitas transportasi bus ataupun kendaraan bus. Kemudian MRT, ini transportasi kereta api listrik yang menghubungkan antar wilayah dalam satu daerah tertentu. Ini diantara contoh daripada BUMD. Nah, ini ilustrasinya untuk perusahaan air minum, kemudian ini untuk Transjakarta. Kemudian kita masuk pada fungsi maupun peran BUMD. Secara garis besar, peran dan fungsi BUMD tentu sama dengan BUMN ya, namun untuk skala yang lebih kecil, yakni daerah-daerah tertentu. Kita lihat, yakni yang pertama adalah menyediakan barang jasa yang tidak dapat disediakan swasta yang berada di daerah ya. Kemudian kedua, pengelolaan produksi sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua, pengelolaan produksi sumber daya alam untuk pemenuhan hajat orang banyak yang berada di suatu daerah itu. Kemudian yang ketiga, fungsinya ataupun perannya adalah untuk alat pemerintah dalam kebijakan perekonomian, yakni untuk mendapatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan di daerah. Tentu saja ini secara umum fungsi dan perannya sama dengan BUMN, hanya untuk lingkup yang lebih kecil, yakni di daerah tertentu. Kemudian kita lanjutkan untuk ciri-ciri BUMD. Kalau tadi kita sudah uraikan ciri-ciri BUMN, maka kita lihat ciri-ciri BUMD. Pertama, ia didirikan oleh pemerintah daerah, tentu saja. Kemudian yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan daerah, ya. Kemudian yang ketiga, pengangkatan dan pemberhentian direksi atau pimpinan perusahaan itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang keempat, didirikan berdasarkan peraturan daerah yang memiliki status badan hukum yang tetap kuat. Kemudian yang kelima, tetap berorientasi kepada keuntungan. Ini contoh-contoh BUMD seperti perbankan ya, ada kita kenal Bank Riau, Bank Jateng, Bank Jawa Barat. Pokoknya intinya adalah perusahaan-perusahaan yang membawa nama daerah. Kemudian ini adalah jenis MRT, yaitu kereta api listrik yang berada di daerah Jakarta. Tidak semua daerah ya yang memiliki BUMD kereta api ini. Nah, demikian penjelasan singkat tentang BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Kita lanjutkan pada penjelasan BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Baik, kita lihat. Badan usaha milik swasta atau disebut dengan BUMS adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh satu atau sekelompok orang. Bisa berupa usaha perseorangan, CV, firma maupun PT, serta koperasi. Jadi badan usaha milik swasta murni merupakan milik swasta. Usaha yang dilakukan dapat berupa kreasi dan inovasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita lihat ciri-ciri BUMS, modal pribadi atau kelompok. Jelas ya, kalau ada perusahaan-perusahaan seperti swalayan nih, Alfamart ya, kita lihat banyak jumpa Alfamart. Ini adalah milik kelompok ataupun pribadi ya. Kemudian untung rugi merupakan risiko pribadi. Kemudian tetap orientasi keuntungan secara maksimal. Kemudian yang keempat, barang dan jasa merupakan kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan tingkat 2. Kebutuhan primer seperti apa? Nah, kebutuhan tadi seperti listrik, itu kebutuhan primer. Kebutuhan apalagi? Kebutuhan minyak, itu adalah primer, itu biasa diadakan oleh badan usaha milik negara. Namun untuk kebutuhan sekunder itu dapat dipenuhi oleh BUMS ataupun bisa jadi juga BUMD. Kita masuk pada fungsi dan peran BUMS. Sekarang kita lihat fungsi dan peran BUMS itu. Ya, sama halnya dengan BUMN ataupun BUMD, BUMS juga memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Karena keberadaan BUMS itu merupakan faktor pendukung perekonomian. Kita lihat fungsi dan perannya. Yang pertama adalah menjadi mitra kerja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan adanya perusahaan-perusahaan swasta juga akan membuat kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, ikut mendorong perekonomian negara. Tentu saja sebuah negara akan lebih maju dengan banyaknya ekonomi-ekonomi yang tumbuh. Kemudian yang ketiga, menyediakan barang jasa kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, BUMS itu sendiri meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Jelas sekali. Kemudian yang kelima, BUMS juga sumber pendapatan negara, yakni berupa pajak yang dibayarkan.
Ini contoh ilustrasi untuk petelevisian swasta ya, Indosiar, kemudian untuk yang pertelekomunikasian ataupun komunikasi bisa XL ya. Kalau yang BUMN-nya adalah apa? Telkomsel ya. Telkomsel itu anak cabang dari Telkom. Kemudian kita lanjutkan pada jenis dan bentuk BUMS. Kita lihat badan usaha yang bersifat jasa, contohnya seperti transportasi. Banyak ya transportasi yang swasta ya kita dapati di tempat kita. Kemudian badan usaha perdagangan, contohnya minimarket, dagang pedagang pasar. Kemudian apalagi badan usaha industri, contohnya industri minuman ringan. Kemudian badan usaha agraris, contohnya pertanian, perkebunan. Badan usaha ekstraktif, contohnya pertambangan. Kemudian kita lihat satu hal yang berbeda, yakni dalam hal pendirian BUMS, berbeda dengan BUMN. Yakni harus ada kajian khusus ataupun kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk pendirian BUMS ini. Yang pertama, kita harus pahami bahwa aspek kelayakan daripada usaha yang didirikan. Apa saja? Kita lihat. Pertama adalah aspek hukum, yakni berupa izin ya. Kemudian yang kedua, aspek sosial budaya, dampak daripada perusahaan itu. Jangan sampai menimbulkan polusi seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari aspek pasar, segmen ataupun merek. Ini harus ada pasar yang ditargetkan, jangan sampai perusahaan berdiri tidak ada pasarnya, tidak ada target pasarnya. Kemudian aspek teknis ataupun aspek teknologi, baik itu berupa bahan baku, kesediaannya maupun alat yang digunakan untuk mengolah. Kemudian selanjutnya adalah aspek manajemen. Tentu harus ada sumber daya manusia dan organisasi yang melaksanakannya. Kemudian yang terakhir adalah adanya aspek keuangan. Jangan sampai perusahaan berdiri bersumber dari dana yang hutang ya, akan menyebabkan efek negatif baik itu kepada pihak swasta itu sendiri maupun kepada pihak negara. Baik anak-anak sekalian, demikian penjelasan tentang BUMS. Kemudian yang terakhir kita lihat pengayaan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari BUMN, BUMD dan BUMS. Khusus untuk yang BUMS ini nanti Bapak minta anak-anak untuk mencari bahan untuk menjawab sebagai tugas dari pembahasan kita kali ini. Untuk materi slide terakhir ini berupa kelebihan dan kekurangan, silakan anak-anak membaca. Pastikan materi ini nanti dapat di-download. Tadi sudah Bapak selipkan link dan password untuk mendownload materi ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.